diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami bisa hadir pada pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023. Bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas pasal 18. Saya harap Bapak Ibu sudah membacanya terlebih dahulu. Judul renungan hari ini adalah Hidup dalam Kebenaran. Kita fokus kepada Lukas 18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, kita menemukan perbedaan antara orang benar dan orang berdosa. Sebetulnya tidak ada seorang pun yang benar, sebab semuanya telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 dan 23 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya oleh kasih karunia-Nya lah kita dibenarkan. Hal ini digambarkan juga dalam perumpamaan hakim yang lalim di ayat 1 sampai 8. Janda yang memohon dengan tekun agar sang hakim membenarkan dia. Sebab janda ini tidak mungkin bisa membenarkan dirinya sendiri. Ada perbedaan yang sangat nyata antara yang benar dan yang pura-pura benar. Orang yang berpura-pura benar akan berusaha untuk tampil seperti orang benar. Semakin seseorang berpura-pura benar, semakin sulit ia dibenarkan, karena ia tidak merasa bahwa dirinya tidak benar. Di pasal 18 kita melihat ada dua hal yang menjadi penghalang utama seseorang untuk sulit dibenarkan, yakni yang pertama, kesombongan. Di dalam pasal 18 ayat 9 sampai 14. Orang Farisi yang digambarkan dalam perikop ini merasa diri benar dengan standar yang berlaku secara umum. Ia mengatakan bahwa ia tidak sama dengan orang lain yang berdosa. Ia tidak merampok, ia tidak lalim, ia bukan pezina, ia berpuasa 2 kali seminggu. Ia memberikan persepuluhan dan ia merasa lebih benar dan membandingkannya dengan pemungut cukai. Orang sombong cenderung melihat rendah kepada orang lain. Yang kedua, penghalang utama adalah cinta akan uang atau materi. Di dalam pasal 18 ayat 18 sampai 27. Pemimpin muda yang kaya datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal.
Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan semua hukum Taurat, namun sebagai aturan belaka. Sebab ketika Yesus menyuruhnya untuk menjual segala harta bendanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin, maka ia tidak mau melakukannya sebab hatinya melekat kepada hartanya. Rupanya selama ini ia lebih mentuhankan harta daripada Allah. Secara natural, manusia berusaha mencari Allah, namun tidak tahu bagaimana caranya. Cara yang salah adalah mencari Tuhan dengan melalui perbuatan-perbuatan baik. Cara yang benar adalah sebagai orang berdosa yang tidak layak datang dan memohon belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya agar kita beroleh kebenaran dan hidup dalam kebenaran? Yang pertama, menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Pemungut cukai ini merendahkan diri dan menyadari betapa berdosanya dia, sehingga ia tidak sanggup berdoa dengan mengangkat wajah. Ia memukul dirinya dan memohon belas kasihan dari Allah. Di ayat yang ke-13. Saudara, Tuhan akan mengampuni semua orang yang mengaku segala dosa mereka kepadanya dan memohon pengampunannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, dengan jujur, tulus, dan penyerahan diri secara total, seperti seorang anak kecil. Di dalam ayat 16 sampai 17. Anak kecil tidak memiliki kepura-puraan. Mereka tampil apa adanya. Yang ketiga, datang dan meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan bertekun, seperti janda yang datang kepada hakim yang lalim untuk bisa dibenarkan. Praktek keagamaan kita harus dari dalam atau internal, bukan yang kelihatan di luar atau eksternal. Manusia mungkin bisa dikelabui dengan penampilan luar, tapi Tuhan menyelidiki hati manusia. Karena manusia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan secara pribadi, maka kita tidak sepatutnya membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena orang lain bukanlah standar untuk perbandingan. Sebaliknya, kita harus hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Apa perenungan kita hari ini? Dalam Yohanes 14 ayat 6a, Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti di luar Yesus tidak ada jalan, tidak ada kebenaran, dan tidak ada hidup. Jadi saudara, untuk hidup dalam kebenaran, tidak mungkin kita bisa dapatkan jika kita tidak di dalam Yesus. Sebab itu mari kita setiap hari mencari hadirat Allah dengan hidup takut akan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, serta meminta Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan firman itu sendiri yang akan memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar kiranya Engkau menuntun kami terus melalui firman Tuhan. Kami boleh dituntun hidup di dalam kebenaran. Tanpa Engkau tidak ada kebenaran Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran yang sejati. Sebab itu Tuhan, biar kami boleh setiap waktu melekat dengan Engkau. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran. Tuhan berbicara bagi setiap kami, cerahkanlah firman Tuhan, agar kami lebih lagi boleh dibawa, lebih memahami akan firman Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan tolong kami juga, mampukan kami juga
untuk menghidupi segenap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.